Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik, bimbingan serta hidayahnya kepada kita orang-orang yang beriman. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan hati kita hati yang senantiasa berusaha ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita memohon kepadanya agar kita dijadikan hamba-hamba yang bersyukur atas segala nikmatnya. Pada kesempatan malam ini, dengan izin Allah, kita bisa kembali menuntut ilmu, mengkaji ayat-ayat Allah serta hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mulai pada kesempatan malam hari ini sampai pembahasan seterusnya, kita akan membahas sebuah kitab Al-Jannatu wan Nar yang ditulis oleh Ustaz Dr. Umar Sulaiman Abdullah Al-Ashqar hafizahullah ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam beramal, kebanyakan dari amalan yang kita perbuat itu dibangun di atas akidah yang benar. Segala perbuatan yang kita lakukan itu didasari atas keyakinan kita. Maka oleh karena itu, akidah yang benar, keyakinan yang benar, itu yang akan mendorong kita untuk melakukan amal saleh. Itu yang akan mendorong kita untuk melakukan perbuatan yang benar. Dan sebaliknya, keyakinan yang salah, keyakinan yang tidak benar,
itu juga yang akan mendorong kita untuk melakukan perbuatan yang tidak benar. Dan ini yang telah dijelaskan dan diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita salat? Kenapa kita berpuasa? Kenapa kita mengaji? Kenapa kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah? Karena ada keyakinan yang benar di balik itu. Keyakinan terhadap surga Allah. Keyakinan kita terhadap pahala yang besar dan ganjaran yang datang dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan sebaliknya, manakala kita tidak memiliki keyakinan seperti ini, kurang beriman kepada Allah, kurang beriman terhadap janji Allah, kurang beriman terhadap janji Nabi alaihi salatu wassalam, itu yang akan mendorong kita untuk melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Maka lihat Bani Israel, ketika mereka meyakini bahwasanya mereka tidak akan berada di dalam neraka kecuali pada hari-hari yang sedikit. Ya, mereka akan berada di dalam neraka menurut persangkaan mereka, menurut keyakinan mereka, keyakinannya Bani Israel ini. Jadi li neraka itu rasa menjak mana? Ya, ditagin suwi li neraka. Ya, itu yang mendorong mereka melakukan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah. Allah ceritakan dalam surat Al-Imran ayat ke-24 dan ayat ke-23. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum muridun. Wahai Muhammad, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberikan At-Taurat diajak menuju kitabullah kepada Al-Quran untuk menetapkan hukum di antara mereka, namun mereka berpaling dari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berpaling dari hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dzalika bi annahum qalu, kenapa mereka berpaling dari ayat Allah? Kenapa mereka berpaling dari hukum Allah? Mereka mengatakan lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Ita ndik tagin tama neraka kecuali rasa menjak. Kita akan masuk ke dalam neraka kecuali dalam waktu yang sangat sedikit, yang bisa dihitung dengan jari, kata mereka. Begitu juga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi dalam keyakinannya orang-orang Yahudi ini, menzolimi sesama Yahudi nggak boleh. Tapi kalau menzolimi selain Yahudi boleh. Itu tertera dalam kitab mereka Al-Talmud. Bahkan Allah ceritakan di dalam Al-Quranul Karim, mereka boleh menzolimi orang-orang Arab. Mereka boleh memakan harta orang-orang Arab, merampas tanah mereka dan yang lainnya. Itu halal menurut keyakinan mereka. Makanya mereka melakukan perkara itu, mereka berani. Allah ceritakan dalam surat Al-Imran juga, ayat ke-75, mereka mengatakan, qalu laisa alaina fil ummiyina sabil. Enggak ada dosa bagi kita untuk menyakiti orang-orang Arab itu. Ya, kita tidak akan berdosa tatkala menyakiti orang-orang Arab. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka mengetahuinya. Kemudian kita berpindah dari keyakinan yang rusak ini yang menyebabkan pelakunya melakukan dosa. Berpindah kepada dalil yang menyatakan bahwasanya keyakinan yang benar akan membawa kepada amalan yang benar. Kita mengingat sebuah kisahnya salah seorang sahabat yang bernama Umair ibnul Humam radhiyallahu taala anhu. Dalam Sahih Muslim pada perang Badar. Semoga Allah meridhoi beliau. Beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada perang itu.
Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, "Qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard." Bersegeralah kalian menjemput surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Ya, sabda Rasulullah SAW ini masuk ke dalam hati sahabat ini menjadi keyakinan yang kuat. Dia yakini kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang mulia ini. Sehingga dia mengatakan, "Ya Rasulullah, jannatun arduha as-samawati wal ard." Wahai Rasulullah, apakah benar surga itu lebarnya seluas langit dan bumi? Apa jawaban Nabi? Qala na'am. Iya. Qala bakhin bakhin. Orang Arab kalau takjub dengan sesuatu yang sangat besar, apa katanya? Bakhin bakhin. Ini ungkapan dalam bahasan kita nganga para jamaah ya. Ya, bengah. Kemudian Nabi bertanya kepada Umair ibn al-Humam al-Ansari, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin bakhin?" Apa yang menjadikan engkau mengatakan bakhin bakhin, wahai Umair? Apa jawaban sahabat yang mulia ini? La wallahi ya Rasulullah. Tidak ada wahai Rasulullah, tidak ada sebabnya. Illa raja'ata an akuna min ahliha. Cuman aku ingin menjadi penghuni surga. Qala fa innaka min ahliha. Engkau termasuk di antara penduduk surga. Dikeluarkanlah kurma dari tempatnya, beberapa biji kurma. Kemudian dia mulai memakannya oleh sahabat yang mulia ini para jamaah. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dia pikir-pikir, lah suwe tengakan kurma ini ini urung tetap masuk surga lawan mana? Ya, ini kurma ini banyak ini. Ya, kalau saya makan sampai habis, saya masih lama hidupnya. Akhirnya dilemparkan sisa kurma yang dia makan, ya, kemudian dia berperang dan terbunuh pada perang Badar. Lihat para jamaah yang dimuliakan Allah. Satu sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang mendorong sahabat yang mulia ini untuk mengorbankan nyawanya, mengorbankan darahnya, mengorbankan istri dan anaknya. Karena mereka yakin dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, cukup dengan satu sabda ini sudah meletakkan keyakinan yang kuat di hati sahabat Umair bin al-Humam al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Makanya para jamaah yang dimuliakan Allah, di awal dakwah Islam ini yang pertama kali ditanamkan oleh Nabi apa? Tentang akidah dulu. Makanya yang pertama tadi turun itu surat apa para jamaah? Al-Mufassal. Surat Al-Mufassal. Dari surat Qaf sampai An-Nas. Itu surat yang pertama kali turun berbicara tentang akidah surga neraka, akidah surga neraka. Iman kepada hari akhir, hari kebangkitan. Hati para sahabat terus digojlok, dimantapkan dengan perkara akidah. Supaya ketika turun syariat-syariat itu akan mudah bagi mereka untuk melaksanakannya. Halal turun, mereka mudah untuk melaksanakannya. Haram turun, mereka mudah untuk meninggalkannya. Makanya Aisyah bercerita, ya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan, "Innama nazala awwalu ma nazala minhu suratun minal mufassali fiha dzikrul jannati wan nar." Yang pertama kali turun dari ayat-ayat Al-Qur'an ini surat Al-Mufassal. Di sana disebutkan tentang surga neraka, surga neraka. Hatta idza taba an-nasu ila al-islam nazala al-halal wal haram. Ketika hati para sahabat sudah mantap dengan Islam, dengan akidah, barulah turun tentang halal haram.
Walau nazala awwalu syai'in la tashrabul khamra qalu la nada'ul khamra abadan. Kata Aisyah para jamaah, andai kata yang pertama kali turun jangan minum khamar, para sahabat akan mengatakan kami nggak bakal meninggalkan khamar selama-lamanya. Ini amputan ngaji tauhid kanyan. Lamun tauhid jarang terbahas, sekat nagenjerah si halal haram si haramin dengan ini para jamaah. Karena hati mereka masih tidak kuat tauhid itu di dalam jiwa-jiwa mereka. Sehingga Nabi terus tekankan tauhid. Sampai Aisyah mengatakan, andai kata yang pertama kali turun jangan minum khamar, para sahabat akan mengatakan apa? Orang-orang akan mengatakan kami tidak bakal meninggalkan khamar. Jikalau yang turun pertama kali la taznu, jangan berzina, laqalu la nada'u zina abada, jangan berzina, maka para sahabat akan mengatakan kami tidak akan meninggalkan zina selama-lamanya. Laqad nazala bi Makkah, kata Aisyah, telah turun suatu ayat di kota Makkah ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inni lajariyatun al'abu, aku masih anak kecil yang masih suka bermain-main. Apa ayat yang turun? Balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar. Sesungguhnya hari kiamat itu janji yang pasti mereka akan temui. Was sa'atu adha wa amar. Dan hari kiamat itu adalah hari yang sangat dahsyat dan hari yang lebih pahit. Oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, ketika kita menyebutkan tentang surga, agar kita menjadi orang-orang yang sabar dalam berbuat ketaatan dan kebaikan kepada Allah. Ketika kita mendengarkan kenikmatan surga, agar kita menjadi orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk menjadi penghuni surga. Ketika kita menyebutkan tentang surga, ya, hati kita tertarik, ya, untuk berusaha semaksimal mungkin untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, al-jannatu hiyal jazaa'ul 'azim was-sawabul jazil alladhi a'addahu Allah li awliyaihi wa ahli ta'atihi. Surga adalah balasan terbesar, pahala tertinggi yang Allah persiapkan bagi para walinya dan orang-orang yang berjalan di atas ketaatannya. Wahya na'imun kamilun la yashubuhu naqsun wa la ya'qiru safwahu kadarun. Kenikmatan yang sempurna yang tidak pernah tercampuri dengan kekurangan. Kenikmatan yang murni yang tidak pernah tercampur dengan kekeruhan. Wa ma haddatsana Allahu bihi anha wa ma akhbarana bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhayyirul aqla wa yudhilahu. Berita-berita tentang kenikmatan surga itu membuat akal manusia itu bingung. Nanti kita akan sebutkan para jamaah, banyak perkara-perkara dari kenikmatan surga itu tidak masuk di akal manusia. Dan itulah perkara gaib para jamaah. Kebanyakan dari perkara gaib ini tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Beriman kepada malaikat, beriman kepada azab kubur, beriman kepada neraka. Ya, ini perkara-perkara yang tidak mungkin dijangkau oleh akal manusia. Contoh kecil para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang ahli ketaatan, orang yang baik di dalam kuburnya akan diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Lagu tegita nengka kuburannya kan rapat-rapat ngombe tadahna ini.
Coba antum pikirkan dulu. Atau contoh lain, ketika pada hari kiamat manusia pertama sampai manusia terakhir akan dikumpulkan di satu dataran, semuanya akan berkeringat sesuai dengan kadar amalan mereka. Ngumbe ruana dulu ini. Bisa nggak kita bayangkan para jamaah? Nggak bisa dibayangkan. Akal kita tidak sampai ke sana. Cuman yang membuat kita percaya satu, iman. Itu membuat kita yakin. Keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berita yang beliau bawa. Maka karena itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya. Kita mendengar sebuah hadis qudsi yang sering kita dengar. Yang mana Allah tabaraka wa taala berfirman, "A'dadtu li'ibadiy as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin." Aku telah mempersiapkan untuk hambaku yang salih sebuah kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata. Di dunia kita melihat berbagai macam warna-warni kenikmatan. Dan orang-orang yang kaya, orang-orang yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah, mereka merasakan nikmatnya mobil mewah, rumah mewah, kenyamanan hidup, kemewahan hidup. Apa yang dirasakan oleh manusia yang paling mewah kehidupannya di atas muka bumi ini tidak akan pernah bisa membayangkan dan mengkhayalkan kenikmatan yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Makanya dalam hadis yang sahih, ketika ada dua jenis manusia, manusia yang paling sengsara dan manusia yang paling mewah. Ya, saat yang paling sengsara ini dicelupkan satu kali celupan ke dalam surga. Kemudian ditanyakan kepada dia, "Hal ra'aita syarran qat?" Apakah engkau pernah melihat keburukan sedikit pun? Apakah engkau pernah merasakan kesusahan sedikit pun? La ya Rabb. Tidak pernah sama sekali wahai Allah. Padahal satu kali celupan. Padahal di dunia dia manusia yang paling sengsara, manusia paling susah, manusia paling lelah dengan permasalahan hidup. Tapi di akhirat ketika dia dicelupkan satu kali celupan di surga, dia mengatakan, "Dek wah jaman, dek susah di dunia ini wallah. Dek wah dek itu susah ini ya." Sebaliknya ada orang yang paling mewah hidupnya, dicelupkan satu kali celupan di neraka. Wah, tidak senang di dunia. Dek wah senang sama sekali. Ya, tidak pernah senang katanya khawatal iman. Wala udhunun sami'at, dan kenikmatan yang tidak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi basharin, dan tidak pernah terbesit di dalam hati seorang manusia. Bayangkan bagaimana kenikmatannya surga. Allah Subhanahu wa taala mata enggak pernah melihatnya, telinga tidak pernah mendengarnya, kemudian dikhayal pun tak bakal bisa para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Angka lamun teu ketahuan, ya. Lamun teu ketahuan tentang nikmat surga, apa jua kemeleangku di dunia ini, mau ka aku di surga? Mau. Ya. Apa jua kemeleang di dunia ini sini bau isteng para jamaah, ya. Pasti kita akan dapatkan. Lagu saya sarah tetama surga dulu. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala memberikan surga ini nama-nama. Di antara nama surga ini Darussalam, negeri keselamatan, negeri kesejahteraan. Allah berfirman dalam surat Yunus
Wallahu yad'u ila daris salam. Allah lah yang menyeru manusia kepada darus salam, kepada sebuah negeri yang penuh dengan keselamatan dan kesejahteraan. Para ulama mengatakan, kenapa surga dikatakan darus salam? Summiyat bidzalika li'annaha darus salamati min kulli baliyatin wa kulli afatin wa kulli makruh. Karena surga itu negeri keselamatan dari segala ujian. Sudah berakhir ujian para jamaah. Tidak ada ujian lagi. Tidak ada ibadah lagi. Tidak ada perintah lagi. Tidak ada larangan lagi. Negeri yang selamat dari penyakit. Tidak ada penyakit lagi para jamaah. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalian akan sehat dan tidak akan pernah sakit. Itu di surga. Kalau di dunia sekarang para jamaah, roda kehidupan itu berputar terus, sehat sakit, sehat sakit. Terus akan seperti itu, yang berujung kepada satu kepastian, yaitu kematian. Kalau di sana negeri yang sudah kita selamat dari ujian, dari penyakit, dari kematian, wa kulli makruh, dari segala yang kita tidak sukai. Yang ada hanyalah kenikmatan yang tidak akan pernah habis, kenikmatan yang abadi. Kemudian juga di antara nama surga, ya. Kemudian juga sebabnya kata para ulama, hiya darullah. Dia adalah darullah. Maksudnya para jamaah yang dimuliakan Allah, rumahnya Allah. Apa maksudnya? Dinisbatkan kepada Darussalam. Assalam ini nama di antara nama-nama Allah apa tidak? Iya. Assalam salah satu nama di antara nama-nama Allah. Maka surga itu dikatakan Darussalam karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Kemudian di surga, kenapa dia dikatakan Darussalam? Li'anna ahlal jannati daiman yulaqqawna fiha at-tahiyyata was-salam. Karena di dalam surga, penduduk surga akan hanya mendengarkan dan menyampaikan ucapan salam. Kalau di dunia, berbagai macam ucapan yang kita dengar. Ucapan dosa, ucapan sia-sia. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Waqiah, la yasma'una fiha lagwan wa la ta'sima. Mereka tidak akan pernah mendengar di dalam surga kata-kata yang sia-sia. Wala ta'sima, dan tidak akan pernah mendengar kata-kata yang mengandung dosa. Illa qilan salaman salama. Kecuali ucapan salam, ucapan penghormatan. Baik. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang menunjukkan besarnya nikmat surga Allah tabaraka wa taala adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Riwayat Imam Al-Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Mawdi'u sautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha." Tempat cambuk, tempat pecut di dalam surga itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Subhanallah ikhwatal iman. Tempat cambuk, tempat pecut itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita lihat kenikmatan dunia yang ada pada saat ini para jemaah yang dimuliakan Allah. Subhanallah. Banyak orang-orang berlomba-lomba mengejar dunia, sampai-sampai rela mengorbankan yang halal dan yang haram. Tidak peduli halal haram, yang penting dapat, yang penting cepat, yang penting ekspres. Sok tegecap sugi, ya, yang penting cepat kaya, tapi tidak peduli halal dan haram.
Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, padahal kalau kita bandingkan kenikmatan surga dengan kenikmatan dunia ini, tidak ada tara dan tidak ada bandingnya. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada kita, kejarlah kenikmatan surga yang tidak ada tara dan tidak ada bandingnya ini. Coba antum pikirkan, kata Nabi SAW. Coba kita pikirkan bersama, tempat cambuk, tempat pecut di dalam surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kejar kenikmatan surga itu. Tapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, Nabi SAW telah berjanji umatnya semuanya akan masuk ke dalam surga. Dalam hadis Sahih Bukhari, kullu ummati yadkhuluna al-jannata, semua umatku masuk surga. Senang kita julu ini para jamaah. Waktu geger bejulu kan. Illa man aba. Nah, ya beratnya ini. Kecuali yang tidak mau masuk ke dalam surga. Benengka arak kita ditemui sama surga ini. Tidak ada orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Kecuali para jamaah, orang-orang yang sudah hilang akal sehatnya. Contoh dengan si hilang akal sehatnya, ya, dinasehati, ditegur. Orang aku betapa neraka, wah mana. Nah, ini orang-orang yang hilang akal sehatnya ini para jamaah. Orang yang masih ada akal sehatnya tidak mau mengatakan orang-orang baku tambah neraka, dia dengan milih. Ya, orang yang hilang akal sehatnya akan mengatakan, iya, tidak usah tegur saya, tidak usah urus saya, biar saya masuk dalam neraka, apa urusanmu? Lihat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mereka kira neraka itu kayak apa? Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi katakan, semua masuk surga kecuali yang tidak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga, dan yang tidak taat kepadaku dialah orang yang tidak mau masuk surga. Surga itu mahal para jamaah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya. Ini yang kita pikirkan, untuk menjadi penghuni surga itu nggak mudah. Untuk menjadi penghuni surga itu nggak mudah. Ada ujian yang harus dilewati, ujian yang bertubi-tubi. Dan ujian terberat kita adalah masalah perintah dan larangan. Ini ujian berat manusia para jamaah. Ujian perintah dan larangan. Kita ini semua berjalan setiap hari dalam hidup ini tidak terlepas dari perintah dan larangan Allah. Kerjakan perintah, jauhi larangan. Itulah kehidupan dunia. Perintah kerjakan, larangan jauhi. Tapi masalahnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak perintah itu bertabrakan dengan kepentingan dunia kita. Sedangkan larangan-larangan itu seringkali sesuai dengan syahwat dan keinginan kita. Sehingga kita berat, sehingga kita terkadang lalai, sehingga kita terkadang tertipu. Karena apa para jemaah? Itu dia. Maka agama Islam ini mengajarkan kepada kita ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus lepaskan kepentingan-kepentingan dunia kita. Kita harus lepaskan kesenangan-kesenangan dunia kita untuk bisa meraih kenikmatan yang abadi ini. Makanya Nabi SAW mengatakan sebagaimana yang kita katakan tadi dalam riwayat Imam Al-Hakim, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahiyal jannah.
Ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal. Dan barang dagangan Allah itu adalah surga. Oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya kita sholat, kita bersedekah, kita puasa, kita mengaji, kita membaca Al-Quran. Tujuan kita satu, masuk surga dan selamat dari api neraka. Makanya kalau ada orang yang mengatakan dia tekanggo beramal mengharap surga, terus anda belum beramal, tujuan anda mengharap apa? Dan itulah keikhlasan para jamaah. Kita mengharap surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah puncak dari kesuksesan dan kemenangan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'azim. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman, yang laki-laki ataupun wanita, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, ya, dan tempat tinggal yang indah dan baik di surga Aden. Dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang terbesar. Zalika huwal fawzul azim. Dan ya, itulah kesuksesan dan kemenangan yang sangat besar. Tapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Syekh melanjutkan pembahasannya dengan dukhulul jannah, masuk ke dalam surga. Beliau mengatakan, la syakka anna sa'adatal mu'minin la tu'adiluha sa'adatun indama yusaquna mu'azzazina mukramina zumaran ila jannatin na'im. Tidak diragukan lagi kebahagiaan orang-orang yang beriman tidak tertandingi oleh kebahagiaan manapun tatkala mereka dipersilahkan digiring masuk ke dalam surga dalam keadaan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Zumaran, rombongan demi rombongan. Kemudian mereka dibukakan pintunya dan disambut oleh para malaikat dengan ucapan selamat atas berhasilnya mereka masuk ke dalam surga. Lihat para jemaah, ketika kita berjumpa dengan kenikmatan dunia, subhanallah, luar biasa bahagia kita. Ketika seorang mendapatkan untung dalam urusan bisnisnya, luar biasa bahagia. Ketika dia melihat anaknya berhasil dalam belajarnya, dalam bisnisnya dan yang lainnya, luar biasa bahagia. Banyak sebab-sebab kebahagiaan di dunia ini yang menjadikan kita bahagia. Tapi kebahagiaan itu tidak akan tertandingi dengan kebahagiaan ketika seorang hamba dibukakan pintu surga, kemudian diucapkan selamat oleh para malaikat atas berhasilnya dia masuk ke dalam surga. Dalam surat Az-Zumar Allah mengatakan, wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa digiring kepada Rabb mereka menuju surga dalam keadaan berbondong-bondong, rombongan demi rombongan. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ketika mereka sudah sampai di depan surga dan dibukakan pintunya, wa qala lahum khazanatuha, penjaga-penjaganya mengatakan, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kesejahteraan dan keselamatan atas kalian wahai orang-orang yang berhasil masuk ke dalam surga. Masuklah kalian ke dalam surga, kekal di dalamnya. Tibtum, di dunia, karena di dunia kalian telah berhasil melakukan amal-amal kebaikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah,
Ya. Inilah cita-cita yang harus kita selalu pegang dalam hidup kita. Cita-cita yang pernah diajukan oleh salah seorang sahabat dari ashabus suffah yang miskin, yang nggak punya rumah, yang tinggalnya di emperan masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini senantiasa melayani baginda Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Kehidupannya, kesehariannya berkhidmat, melayani baginda Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Melihat keseriusan sahabat ini, apa kata Nabi Alaihi Salatu Wassalam? Sal, mohonlah engkau permohonan yang kau inginkan. Lihat para jemaah, satu permintaan, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, satu permintaan. Apa katanya? Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah, enggak saya pengendang tiang ini, aku ingin menjadi temanmu di dalam surga. Satu. Akhirnya Nabi kasihan dengan sahabat ini, ikhwatal iman. Dia mengatakan, awa ghairu dzalik, ada permohonan yang lain? Bal huwa dzaka ya Rasulullah, cuman satu itu saja wahai Rasulullah. Padahal tinggal minta kepada Nabi alaihi salatu wasallam, doa Nabi dikabulkan para jamaah. Doanya Rasul dikabulkan. Abu Hurairah cuma 4 tahun atau beberapa tahun bersama Nabi SAW menghafal sekitar 4.000-an hadis sekian. Berkat doanya Nabi SAW ketika beliau mengatakan, wahai Rasulullah, aku ini suka lupa hadis yang kau sampaikan kepadaku, bentangkan selendangmu, bentangkan tanganmu. Kemudian didoakan oleh Nabi SAW, akhirnya Abu Hurairah menjadi kuat hafalannya. Sahabat ini tinggal minta urusan dunia, Allah akan mudahkan baginya urusan dunia. Tapi tidak pernah, satu permintaan saja, menjadi penghuni surga. Tapi apakah Nabi mengatakan, tenang wah tambah surga wah? Enggak. Tunjuki dia amalan. Ya. Bukan berbaiat keluarkan biaya. Ya, dapat surga enggak. Tapi kata Nabi SAW, fa'a'inni ala nafsika bikasratis sujud. Bantu aku untuk membantu dirimu menjadi penghuni surga dengan memperbanyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat para jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi menunjukkan amalan, bukan menunjukkan jaminan. Sahabat yang tadi, Umair bin Humam al-Ansari, dijamin surga iya, tapi bukan duduk dia madu tetokol betama surga wah itu. Oh enggak, pedangnya dibuka dari sarungnya, kemudian bertempur di medan jihad, berkorban, barulah dia menjadi penghuni surga Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena sudah azan ini, silakan azan dulu. Pada pertemuan yang akan datang, ya, kita akan membahas insyaallah beberapa pembahasan lagi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Silakan ada yang bertanya para jemaah. Baik. Pertanyaannya tentang hadis tadi. Maudhi'u sautin fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat cemeti di dalam surga itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Apakah ada sunnahnya? Ya, kita meletakkan apa? Cemeti. Kita katakan para jamaah yang dimuliakan Allah, ini tidak ada sunnahnya. Tidak ada sunnahnya. Cuman Nabi alaihi salatu wasallam menggambarkan dalam sabda beliau tersebut,
tentang perbandingan antara nikmat surga dengan nikmat dunia. Padahal apa gunanya pecut dulu para jamaah ini? Ya sekedar pecut para jamaah untuk ini bagi orang-orang tertentu yang punya hewan peliharaan, seperti yang punya sapi, yang punya kuda, baru yang pakai pecut. Ya, atau yang apa? Yang anaknya yang nakal. Dipersiapkan pecut ya agar tidak nakal. Maka tidak ada sunnah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perkara itu. Wallahu taala a'lam. Iyalah. Arak keangan tuh saling kangenang lawan ngejuluk kiamat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, ketika manusia dibangkitkan, ya, masing-masing urus diri sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Seorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anak-anak. Masing-masing sibuk dengan urusan sendiri. Nafsi, nafsi. Mesa-mesa. Ya. Makanya ketika seluruh manusia berkumpul di padang mahsyar menunggu hisab, saking lamanya mereka menunggu, mereka datang ke Nabi Adam meminta syafaat. Nafsi, nafsi. Pindah Nabi Nuh, nafsi, nafsi. Nabi Ibrahim, nafsi, nafsi. Nabi Isa, nafsi, nafsi. Barulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana laha, aku yang punya urusan dengan syafaat. Itu dia. Jelas niki? Nah, bengke diri wah. Bengke diri. Bengke diri. Tapi kalau di dalam surga, nah, beda hal lagi kalau dalam surga. Di dalam surga, apapun yang kita inginkan akan kita dapatkan. Ya, mal yang kubudetkan coba Turku di Amerika. Mana? Mudah bagi Allah untuk mempertemukan kita para jamaah. Makanya disebutkan surga itu 100 tingkatan. Jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain, ma bainas sama'i wal ard. Antara jarak langit dan bumi. Makanya Om Pol yang pernah bertanya dulu di Terara tentang hadis ini. Apa katanya? Ustaz, arak kelip tuh nu. Kalau lalu ziarah tiba semua tahun jarintah. Nah, ya. Apa? Jangan antum pikirkan para jamaah. Sekarang yang kita pikirkan yang penting bagaimana masuk surga. Nah, wallahu taala ala wa a'lam. Oh, dulu. Sedangkan iman sebagai nanti sumbernya kreatif, apa solusinya dijual itu Ilallah. Arak kebeda keyakinan kanca iman. Al-iman kata para ulama at-tasdiq. Itu secara bahasa. Iman itu artinya membenarkan. Iman itu apa artinya? Membenarkan. Dan iman itu adalah 3 poin. Iman itu amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Jadi bagian dari iman itu ya amalan hati. Ikhlas iman, berharap iman, cinta iman, ucapan subhanallah iman, salat iman. Itu iman. Maka itulah kaitannya iman dengan amalan hati. Amalan hati itu bagian dari iman. Jelas gini? Apa solusinya bagaimana keyakinan yakin hati itu apa solusinya itu? Apa solusinya katekna? Apa solusinya? Gimana hati itu yakin hati? Apa solusinya? Apa solusinya imanul hati yakinul hati ya? Teluik berdoa tiba Allah. Teluik berdoa tiba Allah.
katina tetap ati ini di atas iman dan yakin terhadap janji Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini? Wallahu taala a'lam wa a'lam. Pak. Apabila kita lurus katanya kan, kalau masalah maulid itu boleh dikerjakan. Nah, apabila kita lurus itu maulid itu boleh kita lakukan. Terus bagaimana cara kita menyikapi teman itu? Taib. Teman yang apa katanya? Apabila kita lurus, hari maulid itu boleh kita kerjakan asal. Taib. Ada musik bilang. Taib dia bertanya tentang temannya. Ya. Bagaimana hukum melaksanakan maulid? Yang penting tidak ada masalah melaksanakan maulid, yang penting akidah lu. Itu tandanya akidahnya belum lurus. Iya. Kenapa para jamaah? Iya, karena urusan bid'ah itu adalah urusan mencoreng akidah Muhammadur Rasulullah. Mana dia? Tasdiquhu fima akhbar wa ta'atuhu fima amar wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, taat kepada apa yang diperintahkan, kemudian menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, dan jangan beribadah kecuali apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Berarti ada yang belum beres. Akidah Anda kalau masih mengatakan tidak ada masalah, akidah lurus, tapi boleh maulid. Berarti ada yang belum lurus itu. Ya. Bilin nabe. Bilin na dito dengar wah. Aman wah ini. Lamun berdebat bareh. Nanti debat kusir lawan kusir. Akhirnya ujung-ujungnya kasar. Begitu dia para jamaah kalau debat kusir lawan kusir. Makanya kasar. Wallahu ta'ala a'lam.